Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut tugas dari PKG PJOK, yaitu program pengembangan kompetensi keprofesian guru PJOK. Di sini saya menerapkan yaitu Fedonal. Fedonal itu yaitu Festival Dolanan Tradisional. Nah, di sini hubungannya dengan yaitu intrakurikuler dan kokurikuler. Latar belakang dari RPL saya yaitu konsep implementasi tentang SEM. SEM itu adalah Support Management Model. Nah, di sini SEM baru diterapkan yaitu di anak sekolah dasar. SEM itu apa sih? SEM itu adalah anak-anak membuat manajemen atau mengelola sebuah pertandingan atau sebuah event yang dilaksanakan di sekolah. Nah, hubungannya dengan program ini yaitu penggabungan dengan P5 yang biasanya dilakukan di akhir tahun. Jadi SEM ini dilakukan pada kelas 6. Nah, aset yang digunakan yaitu aset sosial. Aset sosial itu adalah komunitas belajar yang kita lakukan hari ini. Jadi ada teman-teman guru, ada kepala sekolah, dan ada warga sekolah yaitu siswanya. Di sini dolanan permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang berhubungan dengan P5 juga ada. Jadi kita ada kesinambungan antara SEM dengan P5 yaitu tentang kearifan lokal. Di mana di sini yaitu saya terapkan ada 3, yaitu yang pertama adalah permainan engkle, yang kedua adalah permainan congklak, yang ketiga adalah permainan lari balok. Tujuan program ini yaitu peserta didik dapat mengeluarkan ide-ide atau pilihan keputusan dan kewenangan sebagai panitia dan penyusunan program festival dalam tradisional. Yang dimaksud dalam pertama, itu tujuan pertama yaitu peserta didik dari kelas 6 itu sudah bisa mengelola. Di sini kelas 6 juga mengeluarkan ide-ide atau pemikiran mereka tentang apa sih yang ada di kearifan lokal. Ternyata di kearifan lokal itu sudah berhubungan di sekolah. Contohnya yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, di sekolah sudah ada lapangan engkle, yang kedua sudah ada congklak di setiap masing-masing kelas, yang ketiga adalah lari balok. Nah, di sini kelas 6 sudah waktunya, atau kelas tinggi sudah waktunya untuk bisa memimpin adik-adiknya. Yang kedua yaitu melalui komunitas belajar, peserta didik belajar untuk menjadi penyelenggara festival, peserta lomba, media pemasaran, supporter, mengelola keuangan, memimpin perlombaan dolanan, dan unsur lainnya. Yang dimaksud komunitas belajar yaitu peserta didik saling berkomunikasi dengan temannya tentang penyusunan program festival dolanan tradisional. Untuk peserta lomba itu bisa digunakan yaitu fase A, fase B, dan fase C. Media pemasaran yaitu melalui bisa menggunakan media sosial atau yang ditempel di mading di situ. Supporter itu dari siswa yang tidak mengikuti. Pengelolaan uang itu adalah dari pendaftaran permainan tadi. Memimpin perlombaan dolanan yaitu kelas 6 bisa memimpin atau menjadi juri dari perlombaan tersebut. Berikutnya yaitu ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah capaian yang diharapkan yaitu peserta didik dapat mengeluarkan ide-ide atau keputusan. Di sini yaitu kelas 6 itu bisa mengeluarkan ide-idenya yaitu tentang kearifan lokal tadi. Yang kedua, melalui komunitas belajar, peserta didik dapat menjadi penyelenggara festival. Langkah-langkah, di sini langkahnya ada 7 di dalam SEM. Yang pertama adalah pengelolaan musim. Pengelolaan musim itu adalah yang pertama adalah persiapan pembentukan panitia. Yang kedua latihan. Latihan itu dari kita bulan Agustus sampai bulan Desember. Pelaksanaannya ada bulan Desember. Jadi latihannya yaitu dimulai dari bulan Agustus sampai awal Desember. Kompetisi juga dilaksanakan di bulan Desember. Afilisasi yaitu pembentukan tim. Pembentukan tim itu adalah di sini komunitas belajar dari guru-guru atau wali kelas itu bisa mencari sebuah tim atau
anak yang berkompetensi pada permainan tersebut. Yang ketiga, penyiapan pertandingan, penyusunan jadwal dan perencanaan strategi. Ini dilakukan yaitu dari kelas 6 atau panitia. Puncak pertandingan itu dilakukan di bulan Desember, yaitu dilakukan selama 3 hari. Yang hari pertama itu fase A, yaitu menggunakan ingkle. Yang kedua itu fase B menggunakan congklak. Yang ketiga itu, hari ketiga itu yaitu lari balok fase C. Pencatatan pertandingan, keeping record. Keeping record itu adalah kita merekam hasil dari awal sampai hasil akhir. Festival akhir kompetisi. Nah, ini festival akhir kompetisi itu adalah kita yaitu seperti sebuah reward ke anak-anak. Jadi siapa yang menang dia akan mendapatkan reward di situ. Juga bukan reward saja, juga guru-guru juga menerapkan yaitu memotivasi kepada peserta didik bahwasanya kalian bisa melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi itu dilakukan dari yang pertama itu adalah penyusunan program. Jadi tim atau panitia itu kita evaluasi dari awal sampai akhir. Refleksi itu adalah minat anak-anak atau penerapan anak-anak itu dari setelah melakukan itu bagaimana. Apakah mereka suka atau mereka sedih. Tapi refleksi nanti bisa dilakukan yaitu menggunakan observasi, yaitu dilihat dari awal sampai akhir. Bisa menggunakan wawancara, seremoni, jadi ditanyai dulu anak-anak bagaimana perasaannya di situ. Hasil yang diharapkan adalah peserta didik dapat berkesempatan dalam menyampaikan bentuk-bentuk dolanan permainan tradisional. Itu masuk voice. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan memilih bentuk dolanan permainan tradisional dalam kegiatan intra dan kokurikuler. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini komunitas belajar itu mempunyai wewenangan juga. Jadi untuk membina anak-anak juga di sini juga dibutuhkan. Yang pertama, sini sudah dijelaskan yaitu peserta didik dari fase A melakukan permainan tapak gunung, fase B melakukan congklak, fase C melakukan lari balok. Nah, aset utama yang dilakukan di komunitas belajar ini yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu aset manusia. Di sini aset itu ada 7, tapi yang saya terapkan 6. Jadi aset manusia itu adalah 1 adalah siswa, guru, dan warga atau wali murid. Yang kedua aset sosial. Aset sosial itu adalah komunitas belajar yang kita lakukan hari ini. Aset yang ketiga adalah aset politik. Politik itu adalah aset kebijakan dari kepala sekolah. Apakah program ini bisa di ACC atau disetujui apa tidak. Yang keempat adalah aset fisik. Aset fisik itu adalah peralatan pemanfaat barang bekas atau yang sudah ada di sekolah. Yang kelima adalah aset lingkungan. Aset lingkungan itu adalah halaman sekolah. Yang keenam itu aset finansial. Finansial itu adalah pengelolaan uang pendaftaran atau dana bos. Biasanya dari situ. Berikutnya adalah penyertaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, murid berkompetensi sebagai panitia kelas 6 karena sudah terlatih dalam pengelolaan SEM. Yang kedua, kepala sekolah, komite, dan paguyuban dapat mendukung jalannya festival dolanan permainan tradisional. Yang ketiga, guru berpengalaman, berkompeten yang mampu untuk menjadi pendamping dan fasilitator. Maksudnya di sini yang ketiga adalah sebagai wali kelas itu akan mendampingi muridnya. Jadi seumpama kelas 1 didampingi oleh wali kelasnya. Tetapi di sini kelas 6 sudah saya bentuk yaitu namanya pelatih. Pelatih itu nanti dia mencari yaitu siswa-siswa yang berbakat dan nanti bisa dilakukan di kegiatan kokurikuler. Berikutnya yang keempat adalah halaman sekolah yang cukup memadai. Jadi halaman sekolah biarpun kecil tetapi masih bisa dimanfaatkan. Yang kelima adalah lingkungan sekitar sekolah yang mendukung. Berikutnya adalah rencana dan evaluasi. Rencana penyusunan program di awal, pembentukan panitia penyelenggara, penyusunan tim, penyusunan jadwal pertandingan, program latihan, puncak pertandingan, penghargaan, evaluasi, dan refleksi. Di sini untuk mengetahui keberhasilan dari event tersebut, yaitu peserta didik dapat menggunakan observasi. Yang kedua,
peserta didik dapat mewawancarai peserta didik yang melakukan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru PJOK untuk mengetahui keberhasilan atau kelemahan acara, festival dolanan tradisional serta pembelajaran dapat dipetik untuk kegiatan serupa di tahun yang akan datang. Kemungkinan tantangan yang pertama adalah yang dihadapi adalah diterapkan di sekolah dasar kelas 6. Jadi SEM itu biasanya diterapkan di SMP dan SMA. Kalau SMP SMA itu pengelolaan untuk kompetisinya sudah sangat bagus karena dia sudah pernah melakukan ikut klub atau ikut organisasi OSIS. Nah, kalau untuk anak SD ini mungkin adalah tantangan baru, yaitu anak untuk fase yang BAC anak tinggi itu akan mencoba yaitu bentuk-bentuk atau melakukan yaitu sebuah panitia yang akan melakukan lomba tadi. Solusinya adalah guru yang bertugas sebagai fasilitator atau kelompok belajar ini harus melakukan bimbingan terus-menerus dan penghalusan, serta sebagai fasilitator yang terus aktif untuk selalu memantau perkembangan anak dan persiapan peserta didik. Terima kasih. Ini adalah pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan guru, monggo bisa diajukan pertanyaan. Nanti kita rembukan bareng-bareng. Monggo, mungkin dari yang pertama ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman, karena ada pertanyaan. Mungkin dari jadwal. Nah, jadwal yang kita lakukan yaitu dari bulan Agustus itu adalah penyusunan program. Nanti bulan September itu adalah bentuk latihan anak-anak atau pengenalan permainannya. Bulan September, Oktober, November, dan Desember itu adalah puncak pertandingan di sini. Mungkin ada keberatan dari 3 permainan tadi. Yang pertama tapak gunung atau ingkle, yang kedua congklak, yang ketiga lari balok. Yang pertama itu adalah fase A, yaitu diterapkan yaitu tapak gunung atau ingkle. Kira-kira dari guru kelas 1 2 ada kesulitan di sini? Aman ya. Jadi kelas 1, kelas 2, fase A itu nanti setiap ada kegiatan mungkin P5 ya, di 1 minggunya, di 1 jamnya mungkin bisa diterapkan di situ. Dan untuk dari awal mungkin mengenal dulu. Oke. Gak langsung ke permainannya. Oke, benar. Beberapa permainan tradisional, tidak hanya tapak gunung gitu. Jadi dari awal mungkin mereka mengenal dulu. Oke, soalnya baru dari TK, transisi dari TK ke kelas 1. Oke, terima kasih. Untuk kelas 3 4 mungkin dari congklak. Soalnya congklak itu kan yang berhubungan dengan menghitung ya. Jadi strategi sederhana tetapi agak sulit. Kalau kita ngawur gitu dakon, congklak itu dakon. Jadi nggak ada kesulitan kira-kira. Jadi nanti wasit semuanya pelaksanaan dari kelas 6 semuanya. Dari 3 kelas itu pelaksananya dari kelas 6 semuanya. Jadi kita hanya jadi fasilitator. Jadi kita ngawasi anak-anak. Jadi event yang sebenarnya nanti dilaksanakan di bulan Desember setelah akhir semester. Itu untuk kelas fase C lari balok kira-kira dari guru kelas 5. Nanti bisa anak kelas 6 juga sudah saya ajari dengan lari balok. Itu nanti bisa diterapkan di adik-adiknya nanti mungkin dari sini. Latihan dulu. Oke, dari nanti mungkin di bulan September itu mungkin sudah pelaksanaan untuk bentuk latihan. Jadi kita masih ada beberapa musim di situ. Jadi ada September, Oktober, November, dan Desember sudah pelaksanaan. Ini mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin gini, untuk reward piala kita pakai yang sesungguhnya atau kita menggunakan daur ulang. Botol itu bisa digunakan bentuk piala. Kira-kira beripun? Ini nanti menginjak yang sebenarnya pada waktu bulan Desember. Kalau ingin sama-sama simbolis sih, jadi ini iso ya pakai daur ulang. Daur ulang. Jadi kita pakai botol yang kita modifikasi, nanti kita cat. Kalau emas ya warnanya emas, perak ya perak,
perunggu ya perunggu. Tinggal nanti kita tempel di situ juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Pripun? Nanti pakai memanfaatkan barang bekas. Mungkin barangkali ada pertanyaan lagi dari Riwut. Latihannya itu Pak Agus. Nggih. Kan Latihan. Mulai bulan September. September. September mulai latihan. Iya. Kita ada jam P5. P5. Kita harus berarti guru kelasnya ini yang memfasilitasi anak-anak tadi waktu dia latihan. Boleh, itu kan kokulikuler kalau nggak gitu ya, kokulikulernya. Ya, boleh. Misalnya ada misalnya hari Selasa itu ada 2 jam P5. Iya. Berarti gurunya yang Memfasilitasi, nanti tetap di lapangan tetap kita pantau. Saya pantau nanti di situ. Jadi Koordinasi dengan fasilitator. Untuk durasi latihannya ada itu apa? Berapa kali atau berapa jam? Kita sesuaikan dari P5-nya tadi, jam P5 ya. Mungkin dari 1 minggu itu kan kalau ada jam P5 mungkin di jam berapa itu nanti bisa dilakukan di situ. Gitu. Terus kan dilombakan. Ya. Nanti untuk jurinya? Jurinya dari kelas 6. Itu nanti saya bimbing dari bulan September sampai bulan November. Semuanya dikelola dari kelas 6. Yang menilai. Ya. Jadi SEM itu adalah pengelolaan sebuah event. Eventnya yaitu ya ini, dan pengelolanya yaitu dari peserta didik. Kita hanya menjadi fasilitator. Iya, berarti situ. Mendampingi anak-anak. Pendampingan. Iya, benar. Untuk nanti Kebiarnya tetap memantau. Tetap tadi nanti wali kelas tidak keluar dari konteks di situ, mungkin tidak meninggalkan putranya atau putrinya, tetap dia memantau anaknya. Jadi biarpun nanti di situ ada jurinya, di situ ada penanggung jawabnya, tetapi guru juga harus fasilitator juga harus ngecek di posnya masing-masing. Tetap nanti saya poskan di situ. Dan kelas 6 juga sudah saya bentuk tim, yaitu sudah menjadi penanggung jawabnya, jadi sekretaris, bendahara, dan tugas-tugas mereka di situ. Kira-kira bulan Desember itu minggu ke? Kalau setelah ulangan itu minggu kedua ya. Minggu pertama. Berarti kita lakukan minggu kedua sebelum Setelah ulangan. ya setelah ulangan. Itu kan istilahnya kosong toh. Iya, kosong. Jadi kita buat untuk apa biasanya? KTS. Iya, kegiatan sekolah itu ya. Jadi tengah. Pripun? Iya, Jadi oh ya, nanti saya kenalkan pada waktu jam olahraga, jam PJOK, dan nanti pas waktu P5 nanti saya ajarkan di lapangan di situ. Jadi saya memanfaatkan lapangan yang cukup sempit ini bagaimana bisa menjadi bentuk kompetisi yang sangat meriah. Jadi kita harus lari-lari kemana. Kita nanti memanfaatkan yaitu lingkungan sekolah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Lari balok itu nanti seperti batu bata tetapi dari kayu. Itu nanti ada 4, satu orang ada 4, itu nanti bisa melakukannya secara bergantian. Jadi tangan maju, satu maju, nanti kaki satunya maju secara bergantian. Nah nanti estafet. Jadi nanti satu tim itu 2 orang estafet. Yang Lomba baloknya. Tetapi kalau yang congklak sama dakon sama apa? Tapak gunung, engkle itu nanti dia berindividu di situ. Pripun? Udah, nggih. Terima kasih, saya tutup. Ini adalah rencangan tindak lanjut saya dan tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.